Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan saya di channel Ngaji Bareng Caipung. Pada kesempatan ini saya cukup ingin menyampaikan salah satu berita penting, berita kegembiraan untuk kita semua yang insyaallah sebagai tergolong muqimis sholat, orang-orang yang senantiasa menunaikan sholat atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang menarik teman-teman, yang nanti akan saya bacakan hadisnya, yaitu terkait kesepakatan atau janji Allah terhadap hamba-hambanya yang senantiasa mau melaksanakan sholat, ibadah sholat fardu pada waktunya dengan hati yang ikhlas. Ini ada kesepakatan janji dari Allah akan memberikan balasan yang cukup mulia, yang sangat mulia, bukan cukup, yang sangat mulia, yang sangat baik sekali untuk kita semua. Janji Allah itu dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa Allah pernah berjanji kepada hambanya yang senantiasa melaksanakan sholat. Jadi kalau bahasa orang-orang PT itu MOU-nya lah ya. Kesepakatan antara dua pihak. Tapi ini khalik dan makhluk. Kita sebagai makhluk, Allah sebagai khaliknya berjanji kepada kita, dan kita berhak untuk menerima daripada apa yang Allah janjikan itu. Oke teman-teman semuanya, janji Allah kepada hambanya yang senantiasa melaksanakan sholat ini ada dalam kitab Sittina Mas'alah. Sittina Mas'alah, yaitu ini nih kitabnya, halaman 37 teman-teman ya. 37, di situ keterangannya qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis qala Allahu azza wa jalla li abdi alayya ahdan, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ini Rasulullah menyampaikan dawuhnya Allah, menyampaikan firman-Nya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini kepada hambanya, kepada Rasulullah. Qala Allahu azza wa jalla inna li abdi alayya ahdan, sesungguhnya aku punya janji yang harus aku tepati kepada hamba-hambaku. Hamba-hambaku yang bagaimana? In aqama sholat, jika memang mereka menunaikan sholat liwaktiha, pada waktunya. Jadi Allah berjanji kepada hambanya yang senantiasa melaksanakan sholat pada waktunya. Janjinya Allah satu, ada dua ya. Satu, yaitu pertama, Allah wa'adzibahu, Allah berjanji tidak akan memberikan siksa, menyiksa terhadap siapapun hambanya yang senantiasa melaksanakan sholat pada waktunya. Yang kedua, janji Allah kepada hambanya adalah wa'an udkhilahul jannah bighairi hisabin. Jadi Allah berjanji aku akan memasukkan ke hamba-hambaku yang senantiasa melaksanakan sholat tepat pada waktunya, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah bighairi hisab, tanpa adanya perhitungan amal, tanpa adanya hisab. Itu janji Allah kepada hambanya yang senantiasa melaksanakan sholat. Semoga kita semua yang insya Allah setiap hari melaksanakan sholat, apalagi sholat fardu 5 waktu, tidak pernah ditinggalkan secara sengaja, insya Allah kita masuk dalam kontrak yang telah Allah janjikan kepada hambanya. Dalam arti kita dijamin dengan dua hal. Yang pertama, kita akan dijauhkan dari siksa neraka. Yang kedua, Allah berjanji kepada orang-orang yang menunaikan ibadah sholat, semoga kita termasuk di antaranya. Berjanji untuk apa? Untuk memasukkan mereka-mereka yang menunaikan sholat di waktunya itu masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab, bighairi hisabin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tergolong sebagai mereka yang dimaksud oleh Allah, yaitu orang-orang yang menunaikan ibadah sholat, terutama sholat fardu 5 waktu itu, dan secara ikhlas dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diistiqomahkan, kemudian dilanggengkan, diajakkan untuk terus-menerus melaksanakan ibadah sholat, tidak terkecuali dalam keadaan apapun. Insya Allah semoga kita dalam keadaan sehat ataupun sakit, kita diberikan kesempatan untuk senantiasa menyembah Allah dan juga ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali meremehkan atau menggampangkan ibadah sholat, karena ada salah satu keterangan hadis dalam kitab ini juga disebutkan, siapa saja orangnya meninggalkan sholat satu kali sholatan saja, satu kali fardu, entah itu duhur, asar, maghrib, isya, subuh, satu kali sholat ditinggalkan, maka namanya akan ditulis di pintu neraka, dan mau tidak mau dia harus mencicipi api neraka. Itu hadis yang salah satu hadis yang keterangannya ada di dalam kitab ini. Saya bacakan hadisnya, barangkali dikira saya ngarang ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Rasul, idza tarakar rajul faridatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nari fulan ibnu fulan la buddalahu min dukhulin nar. Salah satu hadisnya menjelaskan siapapun orangnya, di sini bahasanya ar-rajul laki-laki tetapi masuk juga perempuan ya, karena ini umum sifatnya.
laki-laki atau perempuan yang meninggalkan sholat tanpa uzur dan juga secara sengaja, artinya memang kaslanun, males, tidak mau sholat atau meremehkan sholat, maka niscaya namanya akan ditulis di pintu neraka dan la budda min dukhulin nar. Mau tidak mau dia harus mencicipi api neraka itu. Itu adalah peringatan dari Rasulullah terkait siapapun yang secara sengaja meninggalkan sholat. Semoga kita dijauhkan dari perilaku-perilaku tersebut, entah itu karena malas atau karena apapun itu. Semoga kita jauhkan, semoga kita senantiasa rajin melaksanakan sholat. Amin ya robbal alamin. Karena memang sholat itu adalah ibadah yang paling utama, ibadah yang paling penting, karena sesungguhnya amal ibadah hambanya Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat yang pertama dihisab adalah sholat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal pertama hamba nanti dihisab di hari kiamat adalah salatnya. Fa idza saluhat sairu amalihi, ketika salatnya dianggap baik, maka insyaallah amal ibadah lainnya juga dianggap baik. Wa idza fasadat sairu amalihi, dan ketika salatnya jelek, bolong-bolong, banyak yang ditinggalkan secara sengaja, keteledoran, kecerobohan, maka fasadat sairu amalihi, bisa dipastikan amal ibadah lainnya juga buruk. Oke teman-teman semuanya, itu pentingnya kita melaksanakan ibadah sholat. Semoga kita mendapatkan janji yang telah Allah janjikan kepada hambanya yang senantiasa melaksanakan sholat, yaitu dua tadi, dijauhkan dari siksa neraka, dan yang kedua adalah dipastikan atau dijanjikan masuk surganya Allah bighairi hisab, tanpa adanya perhitungan amal atau tanpa adanya hisab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.